Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma di Crosscheck. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang transmisi cahaya. Transmisi cahaya, transmisi rohani, pengiriman informasi, data. Nah, di dalam kehidupan ini adalah lautan elektromagnetik ya, memancar dari semua benda. Ya, semua makhluk alam raya ini memancarkan gelombang. Melalui jalur elektromagnetik inilah terjadi komunikasi antar makhluk. Apakah kita menyadari nya atau tidak? Nah, tubuh kita memancar gelombang itu dan dia juga menyerap. Di dalam tubuh kita secara internal pun gitu kan, terjadi transmisi rohani setiap saat, setiap waktu yang menjadi petunjuk untuk sampai kepada hati kita, sampai kepada pikiran kita. Tapi karena hijab batin kita terlalu tebal sehingga petunjuk ini belum sampai ke dalam hati kita, dalam kalbu kita, belum sampai naik ke kepala kita. Sehingga kita bukan lagi dipandu dari dalam, tapi kita dipengaruhi oleh eksternal, ya kan? Gampang digiring opininya, dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh ABC dan lain-lainnya, sehingga kita kehilangan otentiknya, kefitrahan kita itu tadi. Artinya kan dari dalam diri kita sendiri terjadi transmisi ya kak ya. Nah, dari luar pun terjadi transmisi ke diri kita. Nah, bila terjadi tadi hambatan di dalam, transmisi kita terhambat. Tapi mengapa kok sepertinya yang dari luar itu bisa aja masuk? Nah, sehingga terpengaruh tadi. Gitu, iya, gitu, karena kan? tubuh kita ini memiliki energi penyerapan, daya serap. Gaspon itu ya, semakin tinggi daya serap kita, semakin kuat kita menyerap energi dari luar. Ketika negatif, kuatlah energi negatif itu kita serap ya. Walaupun di dalam kita positif, tapi yang terjadi goncang tubuh kita, pusing mual lah ketika kita pergi keramaian dan lain-lain ya. Terjadi penolakan karena nggak sinkron energi kita antara energi yang diserap dengan energi. Nah, seharusnya itu tidak terjadi ketika sistem tubuh kita, sistem cakra kita mampu mengolah itu dan melepaskan lagi energi positifnya keluar. Jadi kita ini seperti mesin ya, vakum gitu kan, vakum energi yang mengolah energi itu dan melepas kembali menjadi energi yang memberdayakan. Itulah energi para aulia, energi orang-orang suci dan seperti itu. Artinya bagaimana energi transmisi di dalam pun berjalan dengan baik dan di luar pun kita bisa seperti tadi. Iya. Tidak menyerap itu tadi. Kita mengolah dia. Mengolah energi yang masuk gitu kan, ibarat mengolah sampah menjadi emas gitu, mengolah energi negatif menjadi positif lalu menjadi energi murni yang kita sebarkan. Nah, kadang-kadang kan ada seseorang dia hadir di situ kok situasi jadi adem gitu ya kan, karena dia menyerap energi negatif itu dan melepaskan energi murni di dalam dirinya sendiri. Nah, itu satu kesatuan proses atau memang dua hal yang berbeda, transmisi di dalam dan pengelolaan di luar? Satu kesatuan tak terpisahkan sebenarnya. Karena transmisi di dalam inilah yang menjadi proteksi kita untuk mengolah energi yang datang dari luar gitu kan. Nah, sehingga energi yang tidak memberdayakan itu diolah dan kita lepaskan menjadi energi yang berdaya guna ya. Kadang-kadang ketika kita menjenguk orang sakit gitu kan, kadang-kadang kita menyerap energi di dalam seperti itu ya gitu kan, tapi kita melepas energi positif dan sehingga yang sakit ini menjadi cepat sembuhnya. Maka dalam Islam kan pahala ya orang menjenguk orang sakit ya, menghibur dan lain-lainnya lah. Caranya Kayaknya saya sudah sering. Maka salam rohani itu kan merupakan salah satu tools ya, membangun connection antar rohani. Bukan kita membangun connection antar pikiran itu berubah-berubah dia, iya kan, hati juga berubah-berubah, tapi rohani itu sifatnya tetap dia, karena membawa sifat Tuhan, merupakan tajai, manifestasi, cermin realitas Tuhan itu hadir melalui rohani kita. Nah, ketika kita salam rohani, kita membangun connection di level rohani, di level cahaya. Nah, sehingga seharusnya kita
dalam hubungan apapun saling mencahayai. Nah, letak nafas perut sebagai apa? Jembatan tali penghubung kabelnya. Nah sehingga hambatan-hambatan antara alam rohani ke alam mental, alam emosional body kita ke alam fisik ini tidak mengalami gangguan, karena itu fiber optiknya loh. Sehingga transmisi itu lancar. Nah sehingga disitulah manusia kita semua akan mendapatkan petunjuk yang nyata. Bukankah celaka orang yang terputus dari petunjuknya? Ya kan? Nah, petunjuk itu datang ketika kita tidak bisa mendengar petunjuk dari dalam kita, gitu kan? Tuhan akan memberikan petunjuk dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Nggak kita terima juga petunjuk itu, apa petunjuk terakhir itu bencana biasanya. Nauzubillah ya mensari, tapi itu yang proses alamiah terjadi. Nah kayak wifi itu kan transmisi informasi data melalui gelombang radio ya. Transmisi cahaya ya melalui lampu ini nanti mungkin kedepannya bukan lagi wifi ya, tapi wifi melalui jaringan cahaya. Transmisi informasi data melalui cahaya, melalui bolam-bolam lampu ini nanti. Teknologi kedepannya mungkin seperti itu. Karena itulah teknologi internal, teknologi spiritual di dalam diri kita emang seperti itu gitu loh. Komunikasi antar sel ke selnya itu, ya kan, kan terjadi terus menerus komunikasi internal di dalam tubuh kita dari tingkat seluler gitu kan sampai tingkat organ. Nah ketika tidak terjadi, nah di level hati dan pikiran ini kadang nggak nyambung, sehingga terjadi inner conflict kita kan, nggak nyambung antara hati dan pikiran kita, nggak selaras, terjadilah disharmoni, nggak seia sekata antara otak dan hati kita. Maka kenapa kita harus tetap membangun connection rohani kita. Nah sehingga pancaran-pancaran ilahiyah, transmisi ilahiyah ini berlangsung terus-menerus di dalam diri kita. Nah kenapa kita juga harus berupaya secara eksternal untuk membangun relasi rohani ini melalui zikir, melalui segala macam. Nah, artinya kalau transmisi di internal kita itu kan sudah pasti sesuai kebutuhan. Pasti. Atau ada proses juga kita mengakses itu bertahap. Artinya kan seluruh informasi ada di dalam diri kita kan. Iya betul. Bagaimana kita mengakses informasinya sama sesuai kebutuhan ya, sama gitu kan. Tapi otak kita mengolah informasi itu yang berbeda sesuai dengan fase masa kita. Tapi informasi yang ditransmisi itu sama, kebenaran, hak. Tapi yang transmisi diolah oleh hati kita menjadi rasa, ya kan? Rasa yang permukaan kan rasa dalam atau sebenar-benarnya rasa. Karena pasti mengalami distorsi karena dipengaruhi oleh apa yang dilihat, apa yang didengar. Nah, otak juga akan mengolah. Ketika terjadi transmisinya mungkin nggak terlalu kencang ya, benar nggak ya gitu kan. Terjadinya begitu kan di otak kita ya. Kadang-kadang kita mengiranya seperti inspirasi dan lain-lain kan. Dan itulah transmisi. Cara kerja transmisi itu dia bersifat spontan dia. Spontan bukan berasal dari pemikiran kita, bukan berasal dari hati. Gerak dia cepat sangat. Tapi dia mengurai. Nah, sekali kita mendengar rohani kita, transmisi rohani kita sampai gitu kan, dia mengurai diri kita. Semakin sering kita mendengar, dia mengurai semakin besar, semakin mengurai batin kita, mengurai hati kita, mengurai pikiran kita. Nah, sehingga pikiran dan hati kita masuk ke dalam. Pikiran tuh liar, dia seperti kuda liar. Tapi sekali tunduk, dia selamanya tunduk. Nah, tadi kalau untuk pengolahan yang dari luar ke dalam kita kan, itu seperti apa? Spontan juga kan bahwa kita akan melakukan reaksi? Spontan itu terjadi, spontan. Nah, untuk melakukan proteksinya sendiri seperti apa? Sama seperti itu? Iya, tubuh kita sendiri memiliki mekanisme proteksi. Sama seperti kita memiliki proteksi dari virus kan, sistem imun kita kan. Imun mental juga begitu. Imun pikiran kita juga begitu gitu. Nah, sehingga kita hanya murni mendengar petunjuk-petunjuk ilahiyah di dalam diri kita melalui pesan-pesan rohani kita. Nah, segala hal yang datang dari luar itu hanya sebagai sebuah pengalaman kehidupan gitu kan. Tapi esensinya tetap dari dalam kita.
hikmah dan makna atas segala sesuatu yang kita lihat, kita pandang, kita dengar gitu. Di dalam kita ini yang memandu kita menjadi inner guidance kita, inner teacher kita. Sehingga meskipun transmisinya berasal dari orang lain, kita kan, mursyid kita kan, tetap di dalam ada transmisi ilahiyah Iya, sendiri. nah ketika terjadi transmisi dari mursyid, transmisi dari rohani, naik kita levelnya. Transmisi dari mursyid itu kan dia menaik level elektron tubuh kita secara energianya, naik dari level 1, level 2, ibaratnya cahaya ini loh dinaikkan intensitasnya dari 10 watt naik 50 watt, naik 100 watt. Nah, sehingga kapasitas batin kita luas. Teranglah pikiran kita, tenanglah hati kita, terang di dalam. Nah, secara realnya juga gitu kan, elektromagnetik tubuh kita meningkat. Akan bisa dilihat di aura kan, di auranya nanti melancarnya murni, jernih dia. Artinya untuk orang-orang tertentu transmisi dari luar itu salah satunya tadi dari mursyid kita, artinya itu justru bisa melancarkan transmisi internal. Ya, sumbatan kita itu loh. Membuka. Kan kita kan tidak tahu kadang sumbatan kita di mana gitu kan. Jadi ada 2 pertemuan arus cahaya dari luar dan dalam, mempercepat proses itu. Artinya ada juga yang bisa menghambat internal kita, transmisi dari luar itu. Gak bisa, ketidaktulusan kita, keraguan kita kepada mursyid dan lain-lain, sangka kita gitu kan. Itu ibaratnya tembusnya lama. Maka milikilah ketulusan. Karena tulus itu nggak bisa dimasuki oleh kekuatan kegelapan. Yang bisa dirayu oleh siapa saja, mau orang pintar, mau orang bodoh, mau apa gitu kan. Hati tulus itu hak semua orang yang bisa diraih, karena nggak butuh kecerdasan sebenarnya itu. Nah, ini biasanya dari anak-anak itu kan berarti masih murni. Transmisinya masih lancar. Sempong gitu kan. Akan baiatnya dari anak-anak. Nah, terlepas dari baiat seperti itu, menjaga fitrah kan biar itu memang bisa terjaga sampai dewasa nanti. Anak makanannya, kalau anak-anak ya. Makanannya ini yang paling utama, dia menggerus kefitrahannya. Karena dari bodinya dia sendiri kan memiliki sistem filter yang sudah bagus. Tidak bisa dipengaruhi karena dia berada di dalam zona ilahiyah, berada di dalam alam malakut, malaikat. Jadi makanannya inilah medianya, lingkungannya ibunya gitu. Jadi kalau terjaga sejak awal itu bisa sampai dewasa, sampai besar. Tugas kita sebenarnya ini gitu loh, bagaimana menjaga kefitrahan itu, sehingga fitrahnya ini bertumbuh dalam setiap level pertumbuhannya, baik dia laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau transmisi dari ibu ke anak sendiri itu seperti apa? Terjadi terus menerus. Nanti kita bahas di sinyal kehidupan, sinyal tubuh. Karena sinyal itu diwarisi dari ibu. Sinyal tubuh itu diwarisi dari ibu. Mungkin itu diskusi singkat kita, padahal sebenarnya panjang, sangat panjang sebenarnya transmisi cahaya ini, karena sangat penting sekali. Mungkin nanti kita bahas di episode lainnya ya, tentang bagaimana transmisi cahaya ini dalam seluruh kehidupan. Karena sifat cahaya ini unik, dia bersifat gelombang dan partikel. Ketika kita amati gitu kan, dia berubah ya. Ketika kita tidak amati, dia kembali ke sifat semulanya. Begitu juga di dalam kesadaran spiritual itu, prakteknya sama antara sign itu dengan sign di dalam ini, sama semua mekanismenya. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.